Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Senyampang mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat, nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang seringkali tidak kita sadari. Biasanya kita menyadari nikmat itu kita akan bersyukur, tapi biasanya kalau kita tidak menyadari adanya nikmat itu kita lupa akan bersyukur. Semoga kita dijauhkan dari kebiasaan tidak mensyukuri nikmat walaupun nikmat itu tidak kita sadari. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang ini masih dalam situasi bulan Syawal. Syawal dalam kalender Hijriah itu adalah bulan yang ke-10. Jadi sebagaimana pernah saya sampaikan, kalender Hijriah itu berpatokan pada bulan, perputaran bulan mengelilingi bumi, sedangkan kalender Masehi atau Miladiyah disebut Miladiyah karena patokannya adalah kelahiran Nabi Isa. Milad itu artinya lahir. Kalau Hijriah itu patokannya adalah hijrah Rasulullah. Walaupun Rasulullah hijrah bukan pada awal bulan, jadi Rasulullah itu melaksanakan hijrah pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, hijrah di bulan Rabiul Awal, wafatnya juga di bulan Rabiul Awal. Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Walaupun di bulan Rabiul Awal itu bulan yang ketiga dalam kalender Hijriah, ya. Tapi para sahabat menetapkan bahwa detik itu adalah dimulainya tahun Hijriah yang berpatokan pada bulan. Jadi mulai Rasulullah hijrah itu sampai sekarang sudah 1442 tahun. Kemudian menurut kalender Hijriah, perbandingannya dengan kalender Masehi, kalau kalender Masehi 30 tahun, kalender Hijriah itu 31 tahun. Mengapa kok lebih cepat kalender Hijriah? Karena kalender Hijriah itu tidak ada tanggal 31, yang ada tanggal 29 dan tanggal 30. Kalau tidak melihat bulan, maka disempurnakan ke 30 hari dalam satu bulan. Maksudnya tidak melihat bulan itu kalau kita melihat ke arah barat pada saat maghrib tiba, begitu matahari terbenam, di sisi kanan kirinya matahari itu akan terlihat bulan. Akan terlihat bulan sedikit. Ada yang berpendapat lebih dari 2 derajat. Jadi sudut pandang kita ke arah bulan dengan arah horizon, garis bibir pantai, garis tidur, horizontal. Apabila lebih dari 2 derajat itu bulan sudah bisa dilihat. Begitu matahari terbenam, bulan akan terlihat sedikit, lebih dari 2 derajat bisa terlihat. Setelah itu bulan juga ikut tenggelam. Ya, itu menandakan bahwa sudah mulai bulan baru Hijriah. Matahari dengan bulan akan selalu begitu. Pada bulan berikutnya akan terjadi seperti itu. Dan kalau terjadi
bulan purnama itu terjadi pada pertengahan bulan, artinya pada saat matahari akan terbit di ufuk timur, bulan purnama itu ada di ufuk barat. Artinya bulan itu dalam satu bulan dengan perputaran matahari akan bareng lagi, pertengahan bulan akan 180 derajat posisinya dengan matahari. Kemudian pada saat bulan akan berganti kalender hijriah lagi, maka bulan ini akan bareng dengan matahari lagi. Ya. Dalam kalender hijriah itu akan lebih cepat, dalam 30 tahun menurut kalender Masehi itu 1 tahun. Jadi perbandingannya 30 berbanding 31. Sehingga kalau Rasulullah dalam kalender hijriah itu wafat dalam usia 63 tahun, maka dalam kalender Masehi itu kurang lebih 61 tahun. Rasulullah itu kalau menurut kalender Masehi, Rasulullah itu lahir pada tahun 571. Ya. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2021. Ya, 2021 berarti sudah sekian tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu lahir. Karena kalender Masehi itu berpatokan kepada Nabi Isa Al-Masih, pada saat beliau dilahirkan, maka Rasulullah selisihnya dengan kelahirannya Nabi Isa Al-Masih itu 571 tahun berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya. Jadi ada nabi itu yang diutus oleh Allah, jangka waktunya pendek, setelah sekian puluh tahun sudah diutus lagi nabi yang lain. Ada yang diutus bersamaan, Nabi Musa dengan Nabi Harun itu diutus bersamaan. Yang saya maksudkan di sini Rasul, karena Nabi itu kan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan risalah. Jadi apa yang diterima oleh Nabi itu tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Nabi yang pertama kali ada itu adalah Nabi Syed. Nabi Syed ini putranya Nabi Adam yang terakhir. Ya. Beliau itu seorang nabi tapi bukan rasul, karena beliau tidak punya kewajiban menyampaikan wahyu dari Allah. Beliau tidak mendapatkan wahyu, beliau mendapatkan pengetahuan dari Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam mendapatkan wahyu, makanya Nabi Adam itu menyampaikan kepada putra-putrinya apa yang sudah didapatkan. Sehingga Nabi Adam ada yang mengatakan sebagai rasul, ada yang mengatakan itu bukan rasul tapi nabi. Ya. Tapi sepanjang dia mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada orang sekelilingnya, kepada kaumnya. Kalau Nabi Adam kaumnya ya putra-putrinya itu, maka dia sudah dikategorikan sebagai rasul. Kemudian selain Nabi Syed ada nabi-nabi yang lain, ada Nabi Daniel, kemudian ada nabi yang pernah ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun, namanya Nabi Uzair. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Uzair ini sebagai anak Tuhan. Kalau orang Nasrani mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tapi kalau orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Tuhan. Mengapa Nabi Uzair disebut anak Tuhan? Karena banyak keajaibannya Nabi Uzair yang ditunjukkan. Beliau ini seorang nabi, tapi bukan rasul, karena nggak punya kewajiban untuk menyampaikan risalah kenabian. Ya. Nabi Uzair pernah ditidurkan, kemudian Nabi Uzair setelah 100 tahun Nabi Uzair bangun, beliau kembali lagi ke kampungnya karena konon beliau tertidur di bawah sebuah pohon. Begitu kembali ke kampungnya, pembantunya itu sudah pada tua sekali. Dulu saat itu usia manusia rata-rata di atas 100 tahun. Zamannya Nabi Musa, zamannya orang-orang Yahudi, ya, usia manusia rata-rata di atas 100 tahun. Jadi saat itu Nabi Uzair ditanya oleh para pembantunya, benarkah kamu Uzair? Kalau memang benar, tunjukkan keajaibannya. Ya. Masyarul hadirin rahimakumullah, nabi-nabi yang lain yang ada sampai saat ini, nabi yang bukan rasul,
Yang masih ada saat ini masih tersisa satu lagi, yakni Nabi Khidir. Beliau itu bukan Rasul, tapi seorang Nabi, dan beliau bisa menemui siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya orang yang takwanya kuat kepada Allah, tapi seorang pendeta pun bisa didatangi oleh beliau. Sebagaimana disahkan oleh guru sekumpul di Kalimantan, ada seorang pendeta, dia itu pernah belajar ilmu agama Kristen sampai ke Vatikan. Jadi Vatikan itu negara di mana orang-orang Kristen, di mana pembesar Kristen itu sekolah di negara Vatikan di Roma. Kemudian uskup besarnya itu tinggal di sana. Mereka yang kepingin memperdalam ajaran agama Kristen belajar ke sana, dan si pendeta ini sudah nyampe ke sana, sudah belajar di sana. Begitu pulang, suatu ketika dia melaksanakan sebuah kegiatan dengan para pendeta dengan berkemah. Karena dia pendeta, maka jamaah yang lain itu dalam satu tenda berkumpul 3 orang. Karena dia pendeta termasuk kategori ahli agama, maka dalam satu tenda dia tinggal sendiri. Kemudian ternyata pada saat dia tertidur, ada seseorang yang membangunkan. Dibangunkanlah dia. Setelah terbangun, dilihatnya orang yang membangunkan dia itu tua. Rambutnya jenggotnya panjang, hitam, di ujungnya itu memutih. Kemudian bajunya hijau. Hijau dalam bahasa Arab kan khidrun. Ya, sebenarnya beliau itu adalah Nabi Khidir. Beliau karena suka berpakaian hijau makanya disebut Nabi Khidir. Kemudian kenapa beliau juga mendapatkan gelar Khidir? Karena setiap kali melewati rumput-rumput yang sudah kering, maka rumput itu akan hijau kembali. Nabi Khidir ini dikaruniai Allah usia yang panjang karena Nabi Khidir pernah meminum air yang yang memanjangkan usia. Di dunia ini menurut riwayat hanya Nabi Khidir yang pernah meminumnya. Alexander Agung yang kepingin meminum air itu ternyata tidak kesampaian. Justru panglimanya, tentaranya Nabi Khidir ini, tentaranya Alexander Agung yang mampu meminum air itu, dan sampai sekarang Nabi Khidir masih ada. Kemudian ciri-cirinya oleh pendeta ini disebutkan, orang ini ketika bersalaman tangannya empuk sekali, bahkan seakan-akan jempolnya ini tidak ada tulangnya. Si pendeta ini kaget. Semula Nabi Khidir mengucapkan salam, pendeta ini nggak mau menjawab karena dia merasa dirinya bukan muslim. Setelah berjabatan tangan dirasakan bahwa jempolnya Nabi Khidir nggak ada tulangnya. Kemudian si pendeta tanya, kenapa kok tidak ada tulangnya? Nabi Khidir menjawab, oh, kakek pernah kecelakaan, katanya begitu. Kemudian si kakek ini bilang, wahai pendeta, sudah saatnya kamu mengikuti saya masuk agama Islam. Si pendeta nggak percaya. Enggak, saya punya keyakinan bukan Islam. Nabi Khidir kemudian bilang, kakek tahu kamu sekarang jadi pendeta, tapi waktu kamu lahir di dahimu itu tertulis Asmaul Husna, makanya kakek sekarang datang. Kemudian Nabi Khidir ditanya oleh pendeta ini, wahai kakek, tinggalnya kakek itu di mana? Kemudian Nabi Khidir menunjukkan, saya tinggal di laut itu, di situ, katanya, menunjuk ke arah laut. Kemudian si pendeta ini kepingin tahu, akhirnya dia berjalan bersama Nabi Khidir, diajak ke rumahnya. Nabi Khidir terus kemudian bilang, wahai pendeta, tempat saya ini suci. Jadi kalau kamu sudah masuk Islam, kamu baru bisa ke sini. Kalau kamu belum masuk Islam, masih belum boleh. Sampai sini saja, katanya begitu. Kemudian Nabi Khidir melanjutkan kembali ke rumahnya. Si pendeta ini kembali. Ternyata pendeta ini kaget. Dia itu tiba-tiba ada di tengah laut. Begitu dia kembali ke tendanya, karena dia terpercik air, begitu kembali ke tendanya yang luar biasa, semua tubuhnya itu kering kecuali mukanya yang terpercik air laut. Sama Nabi Khidir
pendeta ini kan disuruh minum air laut itu. Ternyata air laut yang diminumkan oleh Nabi Khidir itu bukan air laut biasa, tapi diambilkan dari sumur Zam-Zam. Si pendeta ini kemudian minum. Setelah minum, pendeta merasa gatal seluruh tubuhnya. Akhirnya coba salibnya itu dilepas. Ternyata salibnya itu yang menimbulkan rasa gatal. Jubahnya dilepas. Setelah semuanya ditanggalkan, baru dia merasa tidak gatal. Kemudian si pendeta ini setelah ditinggalkan oleh Nabi Khidir kembali lagi ke tendanya. Pendeta ini tidur. Setelah tidur jam 6 pagi bangun. Masih ingat tadi malam seperti mimpi dia bertemu Nabi Khidir, keluar dari tendanya, dilihat jejak kaki di pantai itu masih jelas, bekas kakinya ada. Makanya dia yakin bahwa itu memang benar-benar Nabi Khidir, dan itu salah satu mukjizat dari Allah kepada seseorang. Walaupun sekian turunan dia itu memeluk agama Nasrani, tapi karena anugerah dari Allah dia itu bisa mendapatkan hidayah dengan cara yang tidak lazim. Biasanya kan kita hasil komunikasi, hasil mikir atau hasil diskusi. Ya ini tiba-tiba Nabi Khidir mendatangi pendeta itu yang luar biasa kan. Tidak semua orang punya mukjizat seperti ini. Kalau bertemu Nabi Khidir saja itu banyak kiai yang bisa, banyak ulama yang bisa, termasuk Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Itu sering bertemu Nabi Khidir. Kalau ada orang kepingin ketemu Nabi Khidir, ya beliau tanya kepada Kiai Hamid, dijelaskan nanti Anda akan ketemu Nabi Khidir. Ya, dengan dengan kondisi yang macam-macam, beraneka ragam. Kadang-kadang kondisinya itu justru tidak disukai. Ya, pernah Kiai Hamid itu ketemuan seorang memakai celana panjang. Nah, kemudian Kiai Hamid ini tiba-tiba berdiri, keluar dari dalamnya. Beliau keluar, orang yang pakai celana panjang dirangkul seperti orang yang sudah lama nggak ketemu. Para tamu di situ ternyata banyak mereka yang sangat terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan lama di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan zaman Belanda. Dulu kan pernah di Indonesia ini memakai celana itu diharamkan. Mengapa memakai celana panjang itu diharamkan? Karena itu kebiasaannya orang Belanda. Orang Belanda itu kafir, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu haram. Dan kiai-kiai itu masih terbawa oleh kebiasaan terdahulu, sehingga melihat orang memakai celana panjang itu dianggap haram. Mereka itu nggak suka. Kemudian setelah orang ini pergi, kemudian Kiai Hamid ini kembali ke tempatnya, kembali bertemu dengan para kiai tadi yang sowan. Para kiai itu timbul tanda tanya besar, siapa tadi yang kok cek mesranya ketemu dengan Kiai Hamid, kok salaman pundak, kemudian berangkulan seperti nggak pernah bertemu sudah lama gitu. Kemudian Kiai Hamid bilang, oh yang tadi itu Nabi Khidir. Ternyata semua kiai itu pada terkejut. Mereka ada yang lari keluar mencari, ternyata sudah tidak ada. Ya seperti itulah. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Banyak sekali hal-hal yang lahir dari masa penjajahan kita yang sampai saat ini kadang-kadang menjadi sebuah kebiasaan, walaupun itu dalam Al-Quran tidak ada. Memakai celana panjang dulu dianggap sebagai pakaiannya orang kafir, sehingga memakai celana panjang itu diharamkan. Tapi karena kondisi sudah berubah di negara-negara Islam seluruh dunia, banyak orang memakai celana panjang, bukan hanya orang-orang Belanda saja. Akhirnya sekarang mulai bergeser. Cuman ya banyak yang masih punya keyakinan lebih baik memakai sarung daripada memakai celana panjang. Padahal kedua pakaian ini sama-sama menutup aurat. Yang terpenting itu kan menutup aurat. Untuk laki-laki mulai pusar sampai lutut itu menurut fikih, tapi menurut etika seluruh tubuh itu memakai pakaian yang layak. Ya,
Contohnya kalau kita Jumatan, menurut fikih menutup aurat mulai pusar sampai lutut itu sah hukumnya. Sholat Jumat sah. Cuman seandainya kita mencoba, maka orang akan menganggap kita nggak etis, meninggalkan etika. Jadi menurut fikih itu sah, tapi kalau menurut etika itu nggak baik. Masa kita bertemu zat yang menciptakan kok masih berpakaian seperti itu? Kalau ketemu orang yang dihormati saja itu pakaiannya rapi, tapi begitu menemui sesuatu, menemui zat yang lebih dihormati dari segala yang berhak dihormati di dunia ini, kok memakai pakaian seperti itu? Jadi nggak etis. Jadi kadang-kadang menurut fikih itu sah, tapi menurut etika itu tidak sah. Kemudian ada satu lagi terkait dengan saat ini momentumnya Hari Raya Idul Fitri. Pada saat Indonesia merdeka, Bung Karno itu merasakan bahwa di Indonesia ini terjadi perpecahan. Memang politiknya Belanda waktu menjajah Indonesia, satu golongan dengan golongan yang lain itu dipisahkan. Kiai yang satu dengan kiai yang lain itu dipisahkan. Caranya bagaimana? Mereka itu diadu. Orang-orang miskin diadu dengan orang-orang kaya, para buruh diadu dengan majikannya, para kiai diadu dengan kiai yang lain. Cara mengadu domba macam-macam. Bahkan salah satu dari orang Belanda ini, dia itu fasih berbahasa Arab, namanya Snoek Hoogruny. Dia itu fasih berbahasa Arab, dia berpura-pura jadi ulama, bahkan pernah melaksanakan ibadah haji, tapi dia itu hanya merupakan mata-mata dari Belanda. Orang banyak mencium tangannya menganggap dia memang ulama karena fasih berbahasa Arab. Tapi ternyata dia sering berkirim surat kepada Ratu Belanda bagaimana caranya menundukkan orang Islam di Indonesia. Indonesia mayoritas Islam saat itu, bagaimana cara menundukkan? Ya, dia itu mencari celah bagaimana mengalahkan orang Islam. Ternyata memang sulit, karena orang Islam itu kalau sudah yakin, ya keyakinannya kuat, maka dia hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun. Ya, Snoek Hoogruny ini pernah berkirim surat kepada Ratu Belanda, dan Ratu Belanda ini menerima surat dari Snoek Hoogruny, itu dibukukan. Surat-suratnya ini pernah ada bukunya tebal, itu kumpulan surat-suratnya Snoek Hoogruny kepada Ratu Belanda. Jadi Belanda ingin menguasai Indonesia, caranya seperti itu. Tapi dengan anugerah Allah, Belanda bisa diusir dari Indonesia. Caranya bukan orang Indonesia yang ngusir. Belanda kalah perang, sekutunya oleh Jepang, sehingga Belanda meninggalkan Indonesia, ganti Jepang yang menguasai Indonesia. Setelah itu kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Setelah merdeka, Pak Karno jadi presiden. Pak Karno kepingin mempersatukan para ulama, para kiai yang sudah terpecah-pecah. Ada golongan Muhammadiyah, ini dibuat terpecah dengan NU. Jadi ini budaya Belanda sebenarnya, untuk mengadu domba golongan yang satu dengan yang lain. Ya, sampai sekarang kita masih terbawa. Sebenarnya itu budaya lama, seharusnya ini harus dihilangkan. Terus kemudian Pak Karno ingin satu formula yang bisa menyatukan semuanya. Kepingin semuanya dikumpulkan momentumnya setelah hari raya, ya, karena dulu proklamasi kemerdekaan itu kan terjadi tanggal 17 Ramadan. Itu bulan Ramadan. Jadi setelah hari raya kepingin mempersatukan semuanya. Kiai Wahab Hasbullah menyarankan dikumpulkan saja. Tapi namanya jangan silaturahim. Kalau silaturahim sudah umum, cari istilah baru yang tidak umum. Akhirnya dicetuskan istilah halal bihalal. Jadi halal bihalal itu adalah gagasannya Ki Wahab Hasbullah, dan hanya ada di Indonesia halal bihalal ini. Ya, budaya bersalam-salaman, budaya untuk meluluhkan dosa antar keduanya, meminta maaf dan sebagainya, ini hanya ada di Indonesia yang wujudnya halal bihalal. Kalau di luar negeri orang bermaaf-maafan itu sudah biasa.
Setiap kali ketemu minta maaf, setiap kali ketemu minta maaf, karena dosa kita kapanpun dan dimanapun itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Salah kita kepada orang lain itu bisa terjadi kapan saja. Makanya kita minta maaf kepada orang lain, jangan nunggu Lebaran. Tapi budaya di Indonesia, cetusan dari Kiai Wahab Hasbullah ini, saat itu dibuatlah sebuah momentum halal bihalal yang tujuannya untuk mempersatukan semuanya. Yang pernah melakukan kesalahan segera minta maaf, jadi organisasi yang satu dengan yang lain itu bisa saling bermaafan, kemudian ulama yang satu dengan yang lain itu bisa saling bermaafan. Jadi momentum halal bihalal ini dimanfaatkan untuk meleburkan semua permasalahan yang ada di Indonesia. Karena Pak Karno saat itu banyak sekali meminta petunjuk kepada para ulama, sehingga kita tidak boleh menghilangkan jasanya para ulama dalam kemerdekaan. Ulama itu banyak berperan dalam kemerdekaan sebelum Indonesia merdeka dan bahkan setelah Indonesia merdeka. Cuman kita mulai dikikis, banyak ulama-ulama kita yang tidak dimunculkan, banyak habib-habib kita yang tidak dimunculkan. Lagu kebangsaan kita, ya, bukan lagu Indonesia Raya, ada lagu lagi, ya, Hari Merdeka, itu ciptaannya Hamud Tahar. Hamud Tahar itu seorang habib, beliau itu alim, tapi ini dihilangkan, habibnya dihilangkan. Pangeran Diponegoro itu seorang santri, beliau itu ahli thariqat, tapi budaya di Indonesia, Pangeran Diponegoro ini dihilangkan kesantriannya. Jadi memang ada kesengajaan untuk melenyapkan kesantriannya, kehabiban seseorang, sehingga Indonesia ini sepertinya merdeka bukan bantuan dari habib, bukan bantuan dari ulama. Dan yang memprihatinkan kalau sampai nanti di Indonesia ini jasa-jasa para ulama itu dibuang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, negara yang besar itu adalah negara yang menghargai jasa para pahlawannya. Ya, banyak ulama kita itu yang berjuang mati-matian membela Indonesia. Ya, banyak habib orang Arab itu kalau sudah pindah ke Indonesia maka dia akan menjadi warga negara Indonesia dan dia akan menetap di Indonesia. Ya, lain halnya dengan orang Cina. Orang Cina itu perlu kita ketahui, walaupun mereka sudah punya anak, punya keluarga di Indonesia, mereka tetap punya KTP kewarganegaraan Cina. Ini harus kita sadari. Jadi orang Cina yang di Indonesia, mereka masih punya kewarganegaraan. Mereka punya dua kewarganegaraan, warga negara Indonesia dan warga negara Cina. Ini memang permintaannya dulu waktu Pak Karno menjadi presiden kita. Saat itu kita menjalin kerjasama yang luar biasa dengan Cina. Ya, Perdana Menteri Cina minta kepada Pak Karno bahwa orang Indonesia yang berkewarganegaraan Cina mohon diberi kebebasan punya dua kewarganegaraan. Dan insya Allah sampai sekarang mereka masih punya dua kewarganegaraan, sehingga mereka kalau ada apa-apa berhak untuk kembali ke negaranya yang sana. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, kita sebaiknya mempererat tali silaturahim di antara kita. Momentumnya bulan Syawal. Syawal itu artinya karung, artinya kalau kita sudah meningkatkan takwa kita di bulan Syawal ini, setelah bulan Ramadan berlalu, maka kita bungkus ketakwaan kita, jangan sampai ketakwaan ini hilang dari diri kita. Sebab semakin hari kita menjauhi Ramadan, ada kemungkinan ketakwaan itu akan semakin berkurang. Makanya kita diwajibkan sholat Jumat setiap pekan, tujuannya supaya kita menambah ketakwaan. Jadi ibaratnya sekarang hardware yang kita miliki itu perlu dicas, ketakwaan itu perlu dicas, ngecasnya ya setiap hari Jumat. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita selaku umat Islam sudah sepantasnya, sudah seharusnya mempererat tali silaturahim di antara kita. Banyak orang yang kepingin mengusik kita,
karena mereka tidak rela Islam di Indonesia ini aman, termasuk ya banyak hal yang ada di sekitar kita ini merupakan skenario mereka untuk membuat umat Islam di Indonesia tidak tenang. Yang lebih parah lagi kalau kita sudah sampai diadu dengan sesama kita, sesama umat Islam diadu dengan sesama umat Islam. Akhirnya kita berpikir kritis, berpikir mendalam bagaimana caranya untuk menjauhkan kita dari saudara kita sesama muslim yang berbeda pandangan. Ini merupakan sebuah keprihatinan besar bagi kita, karena kita sebenarnya punya musuh yang lebih besar. Mereka yang berbeda agama itu adalah musuh yang lebih besar. Mengapa kita justru memusuhi mereka yang seakidah dengan kita? Ya, memang kita ini seringkali dibuat pegel karena mereka itu sering melontarkan kata-kata permusuhan, tapi bukan berarti mereka harus dimusuhi, karena mereka satu akidah dengan kita. Ya, mereka satu akidah dengan kita, sudah selayaknya mereka menjadi saudara bagi kita. Ada musuh yang lebih besar yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi, ma'asyiral hadirin, kita perlu mempererat tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu ada tiga, ada ukhuwah Islamiyah, ini yang harus kita tekankan. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena satu negara, ya ini mestinya harus lebih lemah dibanding ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Jadi persaudaraan sesama muslim ini harus kita pegangi lebih kuat dibanding ukhuwah watoniyah. Kemudian ada ukhuwah basariyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi kalau kita melihat di luar negeri ada saudara kita yang berbeda agama, berbeda negara, mengalami musibah, maka kita perlu membantu. Itu namanya ukhuwah basyariyah, karena sesama manusia. Apalagi kalau mereka itu sesama muslim, maka ini harus lebih kuat lagi, bantuannya kita harus lebih besar lagi. Indonesia negara yang paling banyak diminta bantuannya oleh Palestina, karena Palestina itu yang banyak mendukung Indonesia. Pertama kali negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan itu negara Palestina. Makanya ikatan batin Palestina dengan Indonesia itu cukup kuat, sehingga banyak sekali orang-orang Palestina yang sering komunikasi dengan orang Indonesia, dan sudah selayaknya kita orang Indonesia banyak memberikan bantuan kepada orang-orang Palestina. Walaupun kita tidak bisa membantu material, paling tidak kita membantu doa untuk teman-teman kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina sesama muslim. Ini harus senantiasa kita selipkan dalam doa keseharian kita, karena mereka sekarang ini sudah teraniaya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, cerita tentang Israel dan Palestina ini memang dari dulu sudah ada, dan insya Allah mungkin akan saya sampaikan pada hari Rabu yang akan datang. Semoga pertemuan kita membawa manfaat, semoga pertemuan kita mempererat tali silaturahim di antara kita, semoga pertemuan kita melapangkan rezeki kita, semoga Allah memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita, mengangkat permasalahan yang kita hadapi, memberikan solusi yang terbaik di antara kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, melindungi keluarga kita, menjaga keluarga kita dari segala mara bahaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.